Buku ini mengubah hidup gua tentang bagaimana cara gua memandang dunia. Halo, balik lagi bareng gua Debi. Bagi yang belum tahu, nama gua Debi Pramana. Di sini gua akan membahas tentang buku-buku yang udah gua baca. Kali ini gua akan membahas buku tentang Factfulness, yaitu buku ini bisa mengubah cara pandang gua terhadap dunia, dimana semua orang hanya memperhatikan hal-hal buruk yang terjadi di dunia, dari mulai berita, di televisi sampai sosial media. Di sini gua akan membahas bagaimana caranya kita memandang dunia dengan lebih baik. Menurut Hans Rosling, mungkin jika kita memandang dunia dengan hal yang lebih baik, mungkin dunia akan lebih baik atau berubah. Ternyata setelah gua baca buku ini, banyak hal-hal baik yang terjadi yang sering kita lewatkan, dan kita hanya memfokuskan diri kepada hal-hal negatif yang terjadi di sekitar kita. Contoh, misalnya terjadi kecelakaan ataupun bencana alam, bahkan korupsi serta politik. Kita cenderung memperhatikan hal-hal buruk yang terjadi di sekeliling kita, tapi kita melewatkan hal-hal baik yang terjadi lebih banyak daripada hal-hal buruk yang terjadi di dalam dunia. Kecenderungan kita dan mereka itu berbagi. Hans Rosling membagi menjadi empat kategori, yaitu tingkat 1 dengan pendapatan bisa dikatakan dia tidak mempunyai kasur untuk tidur. Dia hanya beralaskan tanah untuk tidur, dan pergi kemana-mana dia hanya menggunakan kaki dan mengambil air serta memakan makanan apabila ladang mereka sedang panen. Jika ladang sedang tandus, mereka akan menahan kelaparan. Bahkan anak-anak mereka tidak mampu untuk bertahan hidup. Sedangkan tingkat yang kedua adalah orang yang berhasil melewati masa-masa di tingkat 1. Jadi setiap manusia memiliki naluri untuk naik tingkat dari tingkat 1 ke tingkat 2, bahkan ke tingkat 3 ataupun ke tingkat 4. Nah, yang ke tingkat 2 ini adalah orang-orang yang kebanyakan berada di negara berkembang, yaitu seperti Indonesia, seperti kita. Orang-orang barat mengatakan bahwa kita sebagai negara berkembang tidak bisa hidup seperti mereka. Tapi Hans Rosling membantah hal tersebut. Bisa jadi orang-orang yang tinggal di negara berkembang sedang berkembang untuk memajukan negaranya, dan tidak mungkin setiap orang berada di tingkat 1. Bahkan sebaliknya, orang yang ada di tingkat 4 tidak selamanya berada di tingkat 4. Dia bisa menjadi di tingkat 1 ataupun tingkat 2. Tingkat 2 ini yaitu dia telah memiliki
berkendaraan bermotor untuk pergi kemana-mana, ataupun dia telah bisa mengisi perutnya sendiri agar tidak kelaparan. Dan tingkat ketiga, dia mulai bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan yang bisa dia penuhi, seperti mulai bisa membeli mobil ataupun memiliki rumah yang layak, dan mereka bisa menyekolahkan anak mereka dengan pendidikan yang baik. Sedangkan tingkat 4 ini udah menjadi tingkatan yang paling atas menurut Hans Rosling, yaitu dia sudah bisa pergi kemana-mana, ke tempat yang dia suka, atau dia bisa berkeliling dunia sewaktu-waktu, dan dia telah memiliki rumah yang layak, serta anaknya bisa belajar dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang lebih layak dibanding tingkat 1 yang harus makan tapi belum tentu besok dia bisa makan. Buat kalian, coba deh tulis di komen kalian berada di tingkat 1, 2, 3, atau 4. Semoga cara pandang kita terhadap dunia lebih baik dibanding sebelumnya. Terima kasih. Gua Debi Pramana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.